besok saya mau istirahat karena besok itu saya harus jagain anak saya dari pagi, sama suami saya mau nginep, udah ya gitu. Tapi ini masih nanya-nanya, aduh, udah terus naruh jam berapa ya tuh, handphone bunyi kan, kakak ipar suami, Indri lagi apa? Lagi beres-beres, di mana? Di kamar. Oh, kali ini di depan. Aduh, adik nih benar keluar. Adik kenapa kali ini Indri sama Anfal harus dipanggil sama dokter, harus ketemu dokter sekarang. Jelek ya mbak gitu. Udah langsung lah. Apalagi ditambah dengan yang hari sore itu kan, udah batin aja tuh saya. Udah keajaiban Allah, udah banyak berdoa. Bukannya tidak mempercayai, tapi kan aduh, adik nih udah ya. Oke, masih suara masih ngomong aja. Oh, suara itu nggak berhenti. Terus akhirnya udah di satu titik capek kan, ini antara pikiran Uno kenapa ya gitu. Terus yang ini masih ngomong, aduh gitu kan ya. Jadi harus ya rasanya udah mau pikiran gitu ya, ini ngomong terus saya lagi stres gitu ya. Udah akhirnya bilang saya nggak tahu kamu siapa, tapi kalau emang kamu lebih cinta, lebih sayang, lebih membutuhkan dia dibanding saya, ini yang terbaik untuk saya, untuk anak saya gitu. Ya udah, boleh. Tapi saya masih belajar ikhlas gitu, karena saya tahu ikhlas itu nggak gampang. Ini ngomong gitu dalam hati. Maksudnya kalau ngomong sendiri sama orang tua bisa diam gitu. Maksudnya Mbak ini bisa menyatakan itu gitu. Mungkin capek juga kali ya, ada capek fisik, terus capek artinya pikiran. Dia minta izin terus loh kemarin. Iya, minta izin terus yang. Pada saat kalau Mbak ini belum ikhlas kayaknya belum. Masih ngomong tuh kayaknya, masih ngomong. Aduh, dia bilang. Tapi saya nggak tahu, tapi saya ngerasa itu kayaknya mungkin entah Allah atau siapa lah, cuman tapi jangan lepasin genggaman tangan kamu ya. Kalau kamu ngelepasin, sih bisa gila ini, saya yakin gitu. Masih dia ngomong itu, kamu yakin? Ini on the way ke rumah sakit nih. Terus kamu yakin bla bla bla, masih ngomong, kamu yakin nggak kalau saya ambil kamu ini? Ya intinya saya cuma minta, saya masih belajar ikhlas. Lo jangan lepas genggaman tangan lo. Itu rasional udah gitu. Itu di perjalanan ke sana cuma dipegangin sama ini nyokap, ini kakak ipar, tapi diem aja gitu ngeliatin mobilnya. Ini lama banget sih sampai rumah sakit tuh, lama banget gitu. Udah sampai rumah sakit ya itu. Apa yang terjadi di rumah sakit? Di rumah sakit karena pernah sebelumnya saudara ngeliat udah kondisinya turun. Jadi begitu sampai rumah sakit itu udah kan pagi banget ya, maksudnya 1:30 pagi gitu dah. Itu udah ada satpam yang jagain, lift udah ada yang bukain. Oke, feelingnya udah nggak bagus. Di ICU pintu udah dibuka. Oke, terus udah gitu kan maksud gini, sebelah sini kan ruangannya, anak aku sebelah sini. Nah, ini kaca. Ini ada yang jadi teman-teman suami, saudara-saudara suami udah pada datang. Itu ada yang nutupin. Cuman aku sempat lihat pas di jalan gitu, mama udah nangis gitu kan ya. Mungkin mereka udah tahu di jalan, tapi nggak ada yang ngomong. Terus udah aduh, sempat yang begini pas ngeliat udah ditutup kan. Oke, terus pas masuk ke dalam memang udah ketutup kan, di keranjang bayinya itu udah ditutupin ini. Terus dibuka udah, oh kayak gini gitu, maksudnya anak aku tanpa alat gitu ya. Lihat kan, terus ngeliatin kan. Terus dia ngeliatin berapa menit, dia cuma iya ampun enak banget dia senyum soalnya. Ini pas sudah meninggal. Iya. Ada lihat terakhir kali itu. Iya. Pada saat nggak ada, ngelihat udah nggak ada yang disampaikan, nggak ngomong, nggak sama siapa namanya? Uno, panggilannya Uno, nama panjangnya Andra Rizkian Syaatar. Sempet ngomong sama Uno nggak? Pas saya lihat akhirnya baru lihat langsung. Nah selama ini kan lihatnya kan dengan selang-selang. Aku pas pertama kali malah nyamperin ke susternya, bilang, sus, aku boleh gendong nggak? Aku dari ngelahirin sampai detik ini aku belum pernah ngegendong anak ini. Susternya yang, oke, saya rapihin dulu ya bu. Oh ya udah, dia langsung ngerapihin, terus ngasih. Ya udah dari situ terus, bu mau pakai ambulan nggak? Aduh nggak perlu, masih bayi, saya masih bisa kok gendong. Jadi dari rumah sampai ke rumah, dari rumah sakit sampai rumah digendong. Aku gendong sendiri karena iya, cuma yang ngelihat. Jadi terus dia ngelihat, aku ngeliatin cuma, iya ampun enak banget, mukanya tuh yang kayaknya enak, terus yang senyum gitu, yang gitu udah enak gitu kan. Ya udahlah gitu, mungkin karena sebelumnya ada yang ngomong ngajakin, udah yang minta itu izin, yang menguatkan jadi yang itu yang menguatkan walaupun sempet ini ya nggak ada yang ngomong. Sempet ngomong nggak sama Uno? Sempat Ngomong apa waktu itu? Uno ya udah, Uno udah pergi.
hati-hati di sana, jangan, ya biasalah kayak orang tua, jangan nakal, nurut. Kalau misalnya aku malaikat kayak gitu, nurut. Karena aku baca kalau anak bayi Nabi Ibrahim ya katanya ya. Iya, nurut sama Nabi Ibrahim. Kata-kata itu Nabi Ibrahim, jangan nakal. Terus tunggu Bia di sana, panggilannya Bia. Tunggu Bia di sana, tunggu Bia sama ayah di sana. Kalau tugas Bia sama ayah di dunia udah selesai, kita ketemu. Justru lebih lama, no. Kita akan bermain. Kamu tunjukin ya surga tuh kayak gimana. Kita main bareng ya gitu. Udah cuma gitu aja. Ngecup udah. Luar biasa. Ini ya baru pertama kali loh narasumbernya cerita sudah lepas ini tiga-tiganya. Sama Host dan panelisnya yang agak asing. Berlinangan air mata. Nanti ya setelah yang satu ini beri kami waktu kesempatan, kita akan dengarkan bagaimana komen Mbak Vera secara psikologisnya dan juga dari religi dari Mbak Oki. Setelah yang satu ini bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Oke, sudah tarik nafas, sudah menenangkan diri. Mbak Indrianya justru sudah tenang-tenang di sana. Kita dengarkan komen dari Mbak Vera. Gimana Mbak Vera? Kita mendengarnya tadi sampai berlinang-linang air mata, ya, karena sebetulnya ada momen yang paling menyedihkan bagi perempuan, yakni kehilangan anak. Dan bagi semua umat manusia, sebetulnya momen paling menyedihkan adalah kehilangan anak. Nah, dan ini bisa memicu, sebetulnya loh, bisa memicu depresi pada perempuan paling tinggi. Mengapa? Karena tadi ikatan secara emosionalnya udah terbentuk dari awal bulan kelahiran, trimester pertama aja sudah ada ikatan tersebut pada saat kehamilan. Dan ketika lahir pasti momen itu akan semakin ngelihat anaknya meskipun cuma 2 menit. Ya, jadi seharusnya ini memicu emosi paling sedih di level depresi yang paling dalam. Dan sebelum sampai ke level depresi paling dalam harusnya ada shocknya dulu, bergeningnya dulu, ada marah, nggak bisa terima. Namun ada yang menarik dari kasus ini. Mbak Indri sangat ikhlas seolah-olah menerima kepergian anak tercintanya yang si baby tadi. Apa yang membuat itu? Kalau tadi saya ngelihatnya begini, Ustazah Oki dan Bang Maudi, ada ikatan, jadi ada appraisal. Jadi setiap kita itu punya isi kepala. Isi kepala itu skema-skema bentuknya, kayak sugesti gitu. Nah, sugesti ini atau appraisal ini bisa bentuknya rasional, bisa irasional. Kalau irasional adalah itu anakku, nggak bisa pergi, ini milikku gitu loh. Itu irasional karena anak itu bukan punya kita gitu. Itu hanya titipan dari Allah. Jadi ketika rasionalnya kebetulan mungkin karena sisi spiritual Mbak Indri itu kuat sekali ya Mbak Indri ya, sehingga pada momen-momen tadi hampir kehilangan anaknya ada ikatan batin yang bikin dia connect dengan anaknya pada saat itu, dan connect ke atas itu maksudnya God itu in universe gitu ya, kita nggak tahu ada di mana aja, tapi intinya ada di hati Anda. Itu yang membuat Anda tiba-tiba rasanya begini, ikhlas, ajarkan saya ikhlas, karena memang setidaknya ini kata-kata yang rasionalnya adalah begini, dia pernah hadir pada Anda, sangat indah, dan dia pasti akan berlalu. Kapan berlalunya? Alhamdulillah berlalunya ketika dia belum punya dosa sama sekali pada saat dia masih baby. Meskipun seolah-olah Bu Indri kelihatan sangat bahagia saat ini, namun ada momen-momen nanti dia akan relapse kembali Mbak Maudi. Pada saat dia sedih kembali, pada saat apa ya? Saat dia connect lagi secara spiritual. Mbak Vera, dengan siapa? Dengan Allah. Rasa gitu nggak Mbak Indri? Iya. Pada saat sholat misalnya, sedih banget rasanya. Habis sholat. Kita kasih waktu untuk Mbak Oki dulu ya Mbak Vera, silakan. Iya, tadi sampai iklan aja masih gitu ya, masih ingus tuh, masih keluar terus karena nangis terus. Baik, untuk sahabat perempuan yang ada di studio maupun yang ada di rumah, Rasulullah SAW pun pernah mengalami kesedihan yang luar biasa ketika bayinya yang bernama Ibrahim berusia sekitar 16 sampai 18 tahun meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW senantiasa menangis sampai sahabat-sahabat berkata, kok Nabi bisa menangis sebegitunya ya? Lalu Rasul mengatakan, Rasul tidak pernah melarang seseorang untuk berduka cita. Rasul tidak pernah melarang seseorang untuk menangis, karena ini adalah bukti kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya. Hanya Rasul melarang kalau ketika dipanggil oleh Allah, anak atau siapapun yang kita cintai, Rasul melarang untuk berteriak-teriak atau menampar-nampar atau merobek-robek baju atau bersikap yang sangat berlebihan. Tapi nangis sewajarnya saja itu adalah bentuk cinta kasih. Tapi yang paling menarik adalah bahwa dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berkata dan bertanya kepada malaikatnya, "Apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku?" Lalu malaikat tersebut mengatakan, "Iya wahai Allah." Allah bertanya lagi pada malaikat, "Apakah engkau mencabut nyawa buah hati hambaku?" Lalu malaikat mengatakan, "Iya wahai Allah." Lalu apa yang kata orang tua itu katakan? Lalu malaikat mengatakan, orang tua itu memujimu wahai Allah. Dan kemudian orang tua itu melakukan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu dari engkau ya Allah dan kembali lagi kepada engkau ya Allah. Lalu apa kata Allah?
Kalau begitu buatkan orang tua itu rumah di surganya. Gitu, di Alhamdulillah. surga Allah SWT. Manis banget. Jadi ya itulah, jadi ya Masya Allah ya, walaupun sedih-sedih dunia, tapi benar tadi, kembali Luar lagi di biasa. surga. Baik, Mbak Vera, Mbak Oki, dan sahabat perempuan, ini satu lagi kita bersiap mendengarkan cerita dari sahabat perempuan kita. Satu lagi ya, ada Ibu Istiana yang akan bergabung dan menceritakan mengenai kepergian anaknya. Silakan Bu Istiana, yuk bergabung. Bu Istiana, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Vera. Selamat datang, Mbak Isti. Silakan ya. Terima Wah. kasih sudah datang ya Mbak Isti. Aduh, hari ini nih, aduh, Kita ya ada Allah. ya hari ini. Hari ini ya. Oh, ini Emosi ya, kita sedang diaduk-aduk nih hari ini nih sebagai Mbak Isti mama-mama. boleh tolong cerita nggak? Jadi anaknya Mbak Isti itu meninggal pada usia berapa bulan dan keadaan sakit apa ya waktu itu? Itu lagi saat usia 5 bulan di luar. 5 bulan sudah lahir ya? Iya, sudah lahir. Nah, pada saat itu tanggal 13 Desember, itu kan dia kena panas. Panas. Tapi hanya panas kepala, bagian kepala aja. Oh, badannya enggak Badannya panas. enggak gitu. Entar nanti panas tinggi, terus nanti sehari enggak turun, terus panas tinggi, sehari enggak lagi Belum gitu. dibawa ke dokter? Itu belum sempat. Belum sempat ke dokter, tapi saya udah nyaranin, nganjurin untuk alternatif seperti kasih bawang merah gitu kan, diubarin, terus di kompres, Iya. terus pakai obat paracetamol juga ya. Menolong waktu itu. Itu turun. Turun. Nah, pada saat itu terus ke sekitar tanggal 16 Desembernya dia memegang ini saya ya. Bayi ini ya 5 Iya. bulan ya, pegang tangan ibunya gini. megang Subhanallah, anak saya usia 2 bulan aja udah ini onggong-onggong. tangan. Oh, cepat. Iya, terus usia sekitar 3 bulannya, beranjak ke 3 bulan, dia udah duduk tapi sender. Ya, jadi kelebihannya banyak. Itu terus pada waktu tanggal 16 Desember, dia melihat ibunya, maksudnya lagi Iya, digendong, nangis. pas lagi digendong, dia ngusap-ngusap ininya. Ngusap. Waktu itu dia masih panas badannya. Waktu ngusap itu Masih panas. masih panas ya. Masih panas tapi pas bagian kepalanya aja. Terus dia langsung bikin ini aja, terus ama gitu. Setelah itu, Setelah itu terus ini anak nggak pernah nyusahin, nggak pernah ngebebanin apa-apa sama saya, terus cengeng pun enggak, sakit juga diem aja. Jadi saya nggak ada kesimpulan untuk bawa ke dokter apa gimana, nggak ada. Soalnya dari orang tua terus tetangga ibu-ibu semua katanya bilang begini, itu mungkin saat usia-usia segitu itu ada kepinteran, mau pinter gede, apa, mau apa pinter gitu ya. Iya. Terus saya jadi biasa aja deh gitu. Insya Allah besok juga sembuh gitu. Subhanallahnya tuh anak pas malam nggak mau tidur, nungguin ayahnya pulang kan, jaga malam. Dek pulang itu bobo deh gitu, soalnya udah jam 11. Dia begini, terus ngeliatin Seolah-olah bisa komunikasi dengan Iya. Anda pada saat itu. Tapi yang anehnya kan anak usia segitu kok bisa megang pipi terus gitu, pipi saya, terus megangin teteknya. Karena lagi itu kan dia netek. ASI ya. Iya, masih ASI. Terus habis itu juga akhirnya adek itu tahu-tahu bisa ma gitu. Bisa bunyi, bisa Bisa menyuarakan suaranya, ngeluarin suara seperti itu. Akhirnya saya pegang, terus dia juga ngekepin gini. Terus habis gitu terus kata orang tua saya, nah baca ayat kursi aja, bismillah, terus